Dina Brusum Biring dengan NIM 2103066062 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian, dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari, SPTMP. Di sini saya akan menjelaskan anatomi dan skeleton pada hewan ruminansia, yaitu kambing. Baiklah, saya akan menjelaskan anatomi dan skeleton ruminansia. Yang pertama itu ada sistematika kambing, kingdom Animalia, superfilum Chordata, filum Vertebrata, kelas Mammalia, ordo Artioda Scythila, famili Bovida, genus Capra, spesies Capra sp. Selanjutnya ada anatomi eksternal yang terdiri dari caput, kolum, trunkus, extremitas liberae, dan caudal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan caput. Di caput terdiri dari rimaoris atau mulut. Celah mulut dibatasi oleh labium superior dan labium inferior. Yang kedua, ada nares externus. Nares externus adalah lubang hidung. Yang ketiga, ada organus visus atau sistem penglihatan. Terdiri dari bulbulus oculi yang terdiri dari kornea, iris, dan pupil. Lalu bagian palpebra atau kelopak mata yang terdiri dari palpebra superior dan palpebra inferior dan plica seminalis, yaitu membran nictitans yang telah mereduksi terdapat di sudut mata dekat hidung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan organon auditus atau organ pendengaran yang terdiri dari pinnae atau auriculae, daun telinga, dan porus auticus externus atau lubang telinga bagian luar. Lalu ada cornus, yaitu tanduk. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian trunkus. Trunkus terbagi atas beberapa daerah. Ada toraks, abdomen, dorsum, glutae, perineum, dan ada beberapa organ yang terdapat pada trunkus, seperti umbiculus atau pusat, mammae dengan papilla mammae yang terletak di inguinal. Lalu ada anus, ada organ genitalia eksterna yang terdiri dari maskulin pada jantan dan feminin pada betina. Saya akan menjelaskan ekstremitas liberae. Ada ekstremitas cranialis yang terdiri dari brachium yang disokong oleh tulang humerus, lalu ada antebrachium yang disokong oleh radius dan ulna, lalu ada manus di mana terdiri dari carpus yang disokong oleh tulang oska karpal, lalu ada metacarpus yang disokong oleh tulang oska metacarpal, lalu ada valvula. Kemudian, saya akan menjelaskan ekstremitas caudalis yang terdiri dari femur yang disokong oleh os femur, ada crus yang disokong oleh os tibia dan os fibula, pes yang terdiri dari tulang tarsus yang disokong oleh os tarsal, lalu ada metatarsus yang disokong oleh os metatarsal, dan ada valvula. Saya akan menjelaskan situs viscerum abdominalis. Yang pertama ada hepar, di mana warnanya merah tua, terdiri dari beberapa lobi. Yang kedua ada vesica valea atau kantung pedu, kaudal dari hepar. Lalu ada oesophagus, rumen yang terdiri dari reticulum, omasum, dan abomasum. Lalu ada lien, kaudal dari ventriculus yang warnanya merah coklat. Lalu ada intestinum tenio atau usus halus, halus agak merah. Lalu ada cecum, intestinum crassum atau usus besar, vesica urinaria yang berbentuk gelembung putih agak tebal. Diafragma merupakan batas antara rongga dada dan rongga perut, di mana fungsi diafragma itu untuk membantu pernafasan. Nah, diafragma itu terdiri dari pars muscularis yang terbentuk dari otot berpangkal di dinding badan. Lalu ada centrum tendineum di tengah-tengah dan mengkilap dan berbentuk tipis. Lalu yang terakhir ada lubang-lubang pada diafragma yang terdiri dari foramen vena cava, hiatus aorticus, dan hiatus oesophagus. Saya akan menjelaskan glandula digestoria yang terdiri dari glandula salivari, adalah kelenjar-kelenjar ludah yang bermuara dalam rongga mulut. Kemudian ada hepar di bawah diafragma sebelah kanan dekat ventriculus yang menghasilkan cairan empedu yang dialirkan melalui ductus hepaticus yang menuju vesica velea. Lalu ada vesica velea
Lalu ada pankreas terdapat pada duodenum, pars ascendens dan pars descendens yang menghasilkan enzim. Lalu ada hormon disalurkan langsung ke dalam darah atau increte. Selanjutnya, saya akan menjelaskan anatomi internal. Yang pertama itu di tractus digestivus, terdiri dari cavum oris yang terdiri dari palatum durum. Lalu ada dentis yang terdiri dari 3 macam, yaitu incisivus, premolare, dan molare. Lalu ada lingua atau lidah yang terdiri dari otot yang dilapisi oleh mukosa yang penuh dengan papila yang mengandung syaraf-syaraf pengecap. Lalu ada pharynx, yang ketiga ada oesophagus, keempat ada ventriculus yang terdiri dari 4 bagian, ada rumen, reticulum, omasum, dan abomasum. Lalu ada intestinum tenue yang terdiri dari duodenum, yeyunum, ileum. Lalu ada intestinum crassum atau usus besar yang terdiri dari cecum, colon, rectum, dan yang terakhir adalah anus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses pencernaan pada ruminansia. Pencernaan makanan pada hewan ruminansia itu dimulai dari masuknya makanan ke dalam mulut. Kemudian, contohnya itu rumput. Nah, kemudian rumput ini akan diproses secara mekanik, di mana di dalam rongga mulut kambing itu terdapat gigi seri di bagian depan dan juga terdapat gigi geraham. Namun, kambing sendiri tidak memiliki gigi taring. Dan yang berkembang pada gigi kambing adalah gigi geraham. Gigi geraham itu berukuran besar dan jumlahnya sangat banyak, karena fungsinya adalah untuk mengunyah. Adapun diasterifa bagian tempat gigi, tempat untuk menjulurkan lidah. Lalu, dari mulut akan masuk ke kerongkongan atau esofagus. Lalu dari kerongkongan, makanan akan menuju ke rumen atau disebut dengan lambung depan. Rumen juga biasanya disebut dengan perut besar. Dalam perut besar ini akan terjadi fermentasi selulosa atau rerumputan daun mengandung selulosa. Kemudian di rumen ini, selulosa itu akan mengalami fermentasi yang dibantu oleh bakteri dan protozoa. Oleh sebab itu, di dalam rumen, proses pencernaannya disebut dengan proses pencernaan biokimiawi. Nah, makanan yang dari rumen kemudian akan dibawa dan diteruskan ke retikulum. Retikulum biasanya disebut dengan perut jala. Di dalam retikulum, makanan akan dihancurkan kembali menjadi gumpalan-gumpalan yang lebih kecil. Dan juga terjadi proses biokimiawi, di mana bakteri itu akan menghasilkan enzim untuk membantu proses kimiawi di dalam retikulum ini. Sehingga makanan yang sudah dihancurkan menjadi gumpalan kecil yang disebut dengan embolus atau bolus. Makanan yang semi hancur atau embolus ini akan dimuntahkan kembali ke mulut. Proses ini terjadi pada saat kambing sedang beristirahat. Setelah dimuntahkan kembali ke mulut, mulut ini akan mengunyah embolusnya menjadi lebih kecil lagi. Kemudian, makanan ini akan diteruskan lagi masuk ke dalam esofagus dan didorong lagi menuju rumen. Turun ke retikulum menuju omasum atau yang disebut dengan perut kitab. Di dalam perut kitab ini akan terjadi proses penyerapan air atau absorpsi. Air akan diserap sehingga jadi lebih padat. Makanan yang tadi sudah hancur akan diturunkan kembali menuju abomasum. Abomasum ini merupakan perut sebenarnya atau lambung sesungguhnya yang dimiliki oleh kambing, karena di dalam abomasum akan terjadi proses-proses kimiawi di mana dinding abomasum itu menghasilkan enzim dan terjadilah proses kimiawi. Dihasilkan enzim salah satunya adalah pepsin yang mengubah protein menjadi asam amino. Selain itu, di abomasum atau yang namanya perut masam, yang masuk ini juga dikeluarkan HCl, yang nanti gunanya untuk membunuh bakteri-bakteri. Makanannya akan dibawa menuju usus halus, kemudian sari-sari makanan akan diserap oleh dinding usus halus, kemudian sisanya akan dibawa ke usus besar dan pada akhirnya sampai menuju ke rektum dan dibuang dalam bentuk feses melalui anus. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem respiratoris yang terdiri dari nares externus, lalu ada cavum nasi, ada nares internus, ada cavum oris, rima glottis, larynx, trachea, bifurcatio trachealis, bronchus, dan yang terakhir menuju pulmo.
Dalam studi fisiologi ternak ruminansia, rumen dan retikulum sering dipandang sebagai organ tunggal dengan sebutan retikulorumen. Kapasitas rumen 80%, retikulum 5%, omasum 7-8%. Pembagian ini terlihat dari bentuk gentingan pada saat otot simfikter berkontraksi. Omasum juga disebut sebagai perut buku karena tersusun dari lipatan sebanyak sekitar 100 lembar. Fungsi omasum belum terungkap dengan jelas. Tetapi pada organ ini terjadi penyerapan air, amonia, asam lemak terbang, dan elektrolit. Proses pencernaan pada ternak ruminansia dapat terjadi secara mekanis di mulut, fermentatif oleh mikroba rumen, dan secara hidrolis oleh enzim-enzim pencernaan. Di dalam rumen terdapat populasi mikroba yang jumlahnya cukup banyak. Mikroba rumen dibagi menjadi 3, yaitu bakteri, protozoa, dan fungi. Bakteri rumen dapat diklasifikasikan berdasarkan substrat utama yang digunakan. Beberapa jenis bakteri, yang pertama itu ada bakteri pencerna selulosa, yaitu Bacteroides succinogenes, Ruminococcus flavescens, Ruminococcus albus, dan Butyrivirio fibrosolvens. Lalu ada bakteri pencerna hemiselulosa, yaitu Butyrivirio fibrosolvens, Bacteroides Ruminococcus sp. Yang ketiga, ada bakteri pencerna pati, yaitu Bacteroides amylophilus, Streptococcus bovis, Succinomonas amylocotica. Lalu bakteri pencerna gula, yaitu ada Treponema brianti, Lactobacillus ruminus. Lalu yang kelima ada bakteri pencerna protein, yaitu Clostridium sporogenus dan Bacillus niformis. Pencernaan dan penyerapan nutrien pada ternak ruminansia. Protein yang masuk ke abomasum pertama berasal dari protein pakan yang lolos dari pencernaan jasad renik retikulorumen. Yang kedua, protein jasad renik yang dibentuk dari 1. Asam amino pakan, 2. Asam amino dari NPN pakan, lalu ada asam amino yang mengalami deaminasi jadi amonia. Yang selanjutnya dengan asam organik alfa keto jadi asam amino baru. Fungsi karbohidrat pada ruminansia adalah sumber 1. Energi, yang kedua lemak badan, yang ketiga lemak air susu, ada glikogen tubuh, yang kelima gula darah, yang keenam karbon untuk sintesis protein. Nah, hasil pencernaan karbohidrat oleh jasad renik dalam rumen berupa asam asetat, propionat, dan butirat, CO2, dan metan. Konsentrasi asam asetat meningkat apabila pakan banyak mengandung serat kasar, sedangkan asam propionat meningkat apabila pakan banyak mengandung biji-bijian.